Pernahkah kalian melihat tanaman yang batangnya kurus, tinggi, dan juga pucat, padahal dia tumbuh lebih cepat? Mengapa fenomena ini terjadi? Hai teman-teman, kembali lagi bersama kami di Zona Hijau. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai pertumbuhan tumbuhan yang dipengaruhi oleh faktor eksternal berupa cahaya. Teman-teman, yuk kita amati bukti empiris hasil dari observasi pertumbuhan tanaman kacang hijau selama 7 hari di pot terang dan di pot gelap. Kira-kira apa ya perbedaannya? Perhatikan perbedaan mencolok pada data tinggi batang tanaman kacang hijau berikut ini. Setelah 7 hari, terlihat perbedaannya. Kacang hijau di pot terang memiliki rata-rata pertumbuhan batang yang lebih rendah dengan batang yang tampak lebih kokoh, berwarna hijau, dan dengan daun yang berwarna hijau pula. Sementara pada pot gelap, batang kacang hijau cenderung lebih tinggi, tetapi lemah dan pucat, serta daunnya berwarna kekuningan. Lalu, bagaimana hal ini bisa terjadi? Perhatikan baik-baik. Ini adalah momen kunci. Tampilan penuh animasi ini menunjukkan bahwa hormon auksin yang bekerja sangat aktif di tempat gelap. Hormon auksin memicu pemanjangan sel batang yang berlebihan untuk mencari cahaya. Fenomena inilah yang kita kenal sebagai etiolasi. Nah, ketika tumbuhan tersebut tidak mendapatkan cahaya yang baik, maka tumbuhan tidak akan bisa berfotosintesis dengan baik. Meskipun tumbuhan tersebut tumbuh memanjang dengan cepat, tetapi batangnya akan berwarna pucat dan daunnya tidak bisa berkembang dengan baik. Sebaliknya, cahaya akan merusak auksin, menjaga pertumbuhan tetap proporsional, dan memicu pembentukan klorofil. Ingat, cahaya adalah penentu saat kekurangan cahaya karena dapat menentukan keseimbangan hormon. Nah, tumbuhan juga dapat bisa mengalami etiolasi, yaitu tinggi tapi pucat. Ya, tinggi namun pucat. Cahaya berperan sangat vital sebagai penghambat pemanjangan sel dan pemicu tumbuhnya atau terbentuknya klorofil. Fungsi cahaya bagi tanaman. Yang pertama ada mengaktifkan proses fotosintesis sebagai sumber energi utama. Kedua, menentukan arah tumbuh tanaman melalui fototropisme. Kemudian mengatur buka tutup stomata sehingga mengontrol pertukaran gas. Berikutnya juga ia mempengaruhi perkembangan biji, terutama biji yang peka dengan cahaya. Berikutnya yang terakhir adalah mengatur ritme biologi tanaman, fotoperiodisme sebagai pembungaan. Selanjutnya yakni fungsi auksin dalam pertumbuhan tanaman. Pertama, mengatur pemanjangan sel terutama pada batang. Berikutnya, mengarahkan pertumbuhan ke sumber cahaya, fototropisme positif. Yang ketiga, menghambat pertumbuhan tunas samping, dominasi dari apikal, kemudian juga membuat merangsang pembentukan akar afektif pada stek batang. Yang berikutnya berperan dalam pembesaran buah dan pembentukan buah tanpa biji. Kemudian yang terakhir yaitu adalah mengatur respon terhadap gravitasi. Berikutnya ada interaksi cahaya dengan auksin. Yang pertama, cahaya menguraikan auksin di sisi batang yang terkena cahaya. Berikutnya, auksin menumpuk di sisi-sisi gelap batang sehingga sel di bagian itu memanjang lebih cepat. Hasilnya, batang membengkok menuju cahaya atau biasanya disebut dengan fototropisme positif. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa cahaya memiliki peran yang sangat vital karena dapat menghambat pemanjangan sel dan juga pertumbuhan klorofil pada tumbuhan.
dapat disimpulkan bahwa etiolasi terjadi karena tanaman kekurangan cahaya, sehingga pertumbuhan menjadi tinggi namun lemah. Cahaya berperan penting untuk menyimbangkan hormon, menghambat pemanjangan sel yang berlebihan, serta memicu pembentukan klorofil. Dengan cahaya yang cukup, tanaman tumbuh lebih sehat dan kuat. Pengetahuan ini sangat penting saat kamu merawat tanaman di rumah. Pastikan mereka mendapatkan cahaya yang cukup. Sekarang mari kita diskusikan jika tanaman sudah etiolasi, apa langkah pertama yang harus kamu lakukan agar tanaman tersebut kembali normal. Silahkan cantumkan jawabanmu di kolom komentar bawah ini. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran dari kami. Dari sini kita tahu bahwa setiap faktor lingkungan itu sangat penting. Sampai jumpa di video selanjutnya.